Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pendatul Maulida dengan NPM 718411827 akan menerangkan tentang penjabaran mengenai UTS Hukum Pariwisata kali ini. Yang menjadi pokok pembahasan yang pertama yaitu lingkungan kita seperti apa. Untuk lingkungan saya sendiri bisa dibilang cukup kondusif, tenang, dan juga jauh dari keramaian. Mungkin hal itu wajar untuk daerah pemukiman atau desa seperti di sini. Hal itu juga menjadikan kualitas udaranya lebih segar, gaya hidup lebih murah, gaya hidup sehat, dan lain-lain. Untuk proses kerjasama atau musyawarah, biasanya para penduduk setempat ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong setiap sebulan sekali, yaitu seperti contohnya pembersihan atau pelebaran jalan salah satunya. Uh, untuk lingkungan di Indonesia bisa dikatakan mayoritas tempat duduknya bertempat tinggal di daerah perkotaan, yaitu seperti dengan adanya ibu kota di negara kita sendiri atau provinsi bertempat tinggal di daerah perkotaan. Bahkan untuk planningnya untuk beberapa tahun ke depan, 70% di Indonesia akan dibangun perkotaan, yaitu untuk memaksimalisasi atau memudahkan para penduduknya atau warga negaranya ikut mencari tempat lapangan kerja dan lain-lain. Untuk situasi organisasi bagaimana yang dapat mendukung kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. Dalam pokok organisasi biasanya suatu lembaga lain dapat mengakomodir operasional tersebut, sekaligus menjadi tempat bertukar informasi terkait usaha pariwisata yang akan dilakukan, yang akan dibangun. Dan sebaiknya atau sehendaknya dalam sektor pariwisata dibangun seperti dengan adanya perhimpunan hotel, jasa pangan, restoran maupun pendidikan untuk pariwisata, yaitu hal itu dapat mengundang daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya dan sehingga sepantasnya untuk mengobjekkan hal-hal tersebut. Situasi model bagaimana yang dapat mendukung kompetensi manusia pariwisata di Indonesia? Setelah banyak disurvei dari beberapa media, ternyata yang banyak diminati khususnya di ibu kota negara kita di Indonesia adalah daerah pantai. Terbukti dengan adanya pantai-pantai terkenal yang ada di Indonesia seperti Pantai Ngurah Rai di Bali dan juga Raja Ampat Papua, mengundang daya tarik tersendiri bagi pengunjung lokal maupun mancanegara. Hal yang tak boleh dilupakan semestinya terkait usaha pariwisata ini yaitu dengan seperti menentukan identitas tempat wisatanya, nama tempat wisata itu sendiri yang menarik dan unik misalnya. Yang kedua seperti dengan menentukan harga atau target pasar yang sesuai dengan pasaran atau sekiranya saling menguntungkan satu sama lain, dan melakukan proses pemasaran yang sesuai dengan target dan harga pasar sehingga ramai untuk dikunjungi. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan untuk lingkungan politik dan keamanan potensial serta kondusif, yaitu menjaga kelestarian area yang masih alami dan mempertahankan secara ekonomi dan memberi manfaat terkait keutuhan budaya masyarakat setempat. Sementara untuk hal-hal yang merupakan gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk, yaitu di samping budaya atau kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Untuk geografis, mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda juga, seperti pegunungan yang beriklim sejuk, pantai yang berpasir putih, tumbuhan atau hutan yang ditanami tanaman langka atau air danau yang bersih. Hal itu merupakan geografisnya. Sementara untuk geografis yang lain seperti ditentukan dengan adanya lokasi atau letak, kondisi morfologi dan penduduk atau kemungkinan pariwisata itu sendiri. Situasi keuangan yang terbatas dan kurang memadai bisa ditandai dengan hal-hal yang perlu untuk diminimalisir terlebih dahulu, seperti pengeluaran atau anggaran terkait pariwisata ini.
seperti untuk pendukung pariwisatanya, seperti eh, dengan mengembangkan hal-hal produk-produk yang sekiranya mempunyai hasil jual yang tinggi tetapi dinilai murah dan juga mempunyai hasil jual yang tinggi. Hmm, untuk manajerial yang demokratis, terbuka dan akrab, bisa ditentukan dengan gambaran yang jelas mengenai peran dan kondisi sumber daya manusianya eh, terkait industri pariwisata ini. Sementara untuk budaya organisasi yang mendukung, yaitu ditandai dengan kebudayaan yang berbagai aspek secara massal dilakukan oleh sistem suatu produksi. Dan eh, secara model budaya, kebudayaan harus disejajarkan dengan sumber daya yang lain seperti sumber daya alam dan finansial atau dalam segi ekonomi. Salah satu kecenderungan globalnya yaitu tumbuhnya kesadaran wisata akan pentingnya warisan budaya masa lalu. Hal itu untuk mencari otentisitas dan identitas budaya wisatawan yang bersangkutan. Sementara untuk peran sumber daya manusia terkait kepariwisataan, kemampuan kepariwisataan, yaitu seperti dengan uh, terkait dengan pekerja atau pelaku wisata atau wisatawannya itu sendiri, seperti dengan dalam suatu pekerjaannya itu bertugas di peran sumber daya manusia di swadaya pemerintah, peran sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengusaha, dan yaitu menentukan atau menjaga kepuasan dan kualitas para pengunjung wisatanya. Sementara untuk peran sumber daya manusia terkait pengelola atau pelaksana objek wisatanya, yaitu yang berasal dari masyarakat tentunya, dimulai dari proses awal perencanaan, pelaksana atau pengawasan dari objek wisatanya itu sendiri, dan ikut berpartisipasi dalam program pemerintah dan juga ikut berpartisipasi dalam sektor informal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.